Dan masih lagi-lagi ketika bermain cukup di jauh. Arema, dari yang biasa-biasa, mereka akan menjadi pemain yang luar biasa. Kalau istilahnya Aremania itu, Arema adalah pencipta bintang, pencetak pemain bintang. Di Arema itu ada apanya sih kok pemain itu kepingin banget main di Arema, terus kalau keluar dari Arema itu katanya punya prestis yang lebih tinggi. Sajane ono apa nih Sam? Yang paling jelas di Arema itu ada apanya? Ada Aremania dan Aremanita. Siap. Ini yang menjadi magnet luar biasa. Sehingga banyak pemain memang yang kepingin ya bisa Betul. merasakan euforianya bermain di Arema. Mau ndak mau pemain itu juga kepingin ditonton. Ya, supporter yang luar biasa juga. Ya baru saja kita lihat Sam Kepet tadi kembali dengan mudah sebuah percobaan serangan dari Arema lagi-lagi digagalkan begitu ya dengan lini Dan belakang counter Deltras. attack dari Deltras sendiri juga kurang rapi sepertinya. Iya. Dan mudah sekali dipatahkan oleh pertahanan Arema yang memang lebih tinggi maju ke depan. Kalau kita lihat Arema yang sebelumnya rupanya memakai pola 4-4-2 ini sekarang berubah jadi 4-3-3 ini dengan Dendi, Dedi dan juga Ilham Udin Armain dipasang di lini depan, sedangkan Adam Alis sedikit ke tengah menjadi playmaker nih Sam Kepet. Kita lihat Adam Alis sudah nggak ada di sisi kiri lagi, tapi dia lebih banyak beroperasi di lini tengah Sam Kepet. Ini loh untungnya Pak. Oh, penalti ya? Masih kita bukan. tunggu. Oh, tampaknya ada pemain yang offside Hands. kemungkinan, hands atau offset tadi. Atau iya penalti Sam Kepet ternyata. Rupanya tadi ketika Dendi melakukan syuting ada salah satu pemain Deltras terkena pemain Deltras di dalam kotak penalti. Kita lihat siapa pengambil tendangannya. Dedi, ya ini menjadi ujian lagi buat Dedi. Iya. Dan kita juga menunggu. mengembalikan rasa percaya diri. Nah, ya akhirnya gol pertama Arema dicetak oleh Dedi Setiawan melalui titik putih pada menit ke-16. Ini Arema 1 juga Deltras 0. menjadi motivasi sendiri buat Dedi. Bagaimana Sam Kepet mengembalikan rasa percaya dirinya, karena kita tahu ya dari beberapa kali pertandingan Dedi ini spesial meh. Iya, dari Betul. tidak masuk dan meh masuk ini tadi. Dan akhirnya dia dalam tanda kutip pecah telur juga ini Sam Kepet. Kira-kira pecah telurnya Dedi ini akankah menjadikan dia lebih gereng lagi di laka-laka berikutnya Sam? Semoga, dan terus sampai liga bergulir. Dedi kembali bisa menciptakan gol. Kembali Sam, satu counter. Berbahaya Sam. Namanya sih kita lihat nyaris-nyaris saja tadi Hasim Kipu kalah kecepatan. Kalah kecepatan tadi Hasim Kipu, hampir saja, untung saja dengan pengalamannya dia cukup tenang sehingga mampu menutupi kekurangannya tadi dengan bagaimana dia mengintersep bola dengan bagus. Betul, ini menjadi pelajaran juga buat pemain-pemain belakang Arema ya, terutama nomor punggung 15 si Hasim Kipu ini kan juga menjadi banyak pertanyaan dari Aremania. Iya Sam. Kenapa dia kembali direkrut, dan juga harus menjadi pembuktian buat Hasim bahwa dia memang layak untuk direkrut oleh Arema. Kalau Sam Kepet sendiri melihat permainan Hasim Kipu ini seperti apa Sam Kepet? Masih belum terlihat ya kalau di Arema ini, memang dari sisi pengalaman dia senioritas, pengalaman oke. Terakhir kemarin bermain di PSM, bermain di posisi tengah ya. Center back juga kadang-kadang dia di full back juga sesekali. Ya kita berbahaya. Dendi Santoso masih mencari-cari ya, dia melakukan capping 1-2 mencoba masuk dan masih cukup baik tadi sebuah penyelamatan Sam dilakukan oleh lagi-lagi kiper Deltras. Ini 2 kali Arema uji coba ini, ketemu kiper enak terus. Kipernya bagus, dan saya melihat ya mungkin
nawak-nawak yang di rumah ini ngelihatnya juga pemain-pemain Arema ini masih belum 100% apa ya, mengeluarkan kemampuan atau Betul. masih santai, lebih banyak bermain-main. Ya, dan pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Arema sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Keras sekali tadi pemain nomor 11 Gianzola. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak perlu ya, itu ya masih terlalu jauh ya. Masih jauh. Tapi tampaknya bisa jadi mereka menyadari kekuatan counter attack-nya Delta sehingga mau cepat-cepat mematahkan serangan. Tapi enggak lah, pemain-pemain Arema sudah disiplin mundur kok sebenarnya. Ini yang kita khawatirkan nanti ketika bermain di liga yang sesungguhnya ke bawah. Terbawa permainan seperti ini ya. Sehingga memang tidak perlu ya, kembali Deltras sekarang mencoba menguasai bola. Deltras mencoba menyisir dari sisi ke sisi lapangan, mencoba mencari di mana titik kelemahan dari Singo Edan, kembalikan kepada penjaga gawang. Lebih mencair ya permainan Deltras ini ya. Setelah sebelumnya lebih banyak bertahan dan counter attack, sekarang mereka mencoba lebih menguasai bola dengan tetap sesekali mengandalkan bola-bola panjang dan kecepatan pemain mereka. Karena sepertinya mereka sadar mereka ini depan mereka unggul kecepatan dari pemain belakang Arema, karena 2 kali tadi berarti melakukan counter yang sangat berbahaya. Sekarang bola berada di kaki para pemain Arema. Kita lihat Gianzola masih mencari kawan, dia kembali kepada Adam Alis. Adam Alis kutak-atik dia. Zavarizi kembalikan lagi pada Bagas Adi Nugroho. Arema sendiri juga masih mencoba mencari pola serangan yang tepat untuk bisa membongkar lini pertahanan Deltras yang sampai detik ini masih sulit dibongkar. Ya, sekarang Gianzola kembali cukup baik, namun bola masih terlalu dekat pada pemain belakang Deltras. Renzi Yamaguchi. Meskipun Renzi yang tergeletak, namun dinyatakan sebagai pelanggarannya Renzi tadi Sam Kepet. Gimana melihatnya Sam? Kalau melihat ya memang karakter dari Renzi ini juga dia lebih alot untuk tidak mudah kehilangan bola. Ini lagi-lagi pelanggaran masih cukup jauh dari lini pertahanan Arema. Apakah memang Arema cukup khawatir dengan serangan balik Deltras atau seperti apa? Sebenarnya itu tidak ya. Harusnya pemain Arema lebih tenang lagi, mengalirkan bola. Masih serangan dari Deltras. Iya, Deltras masih menguasai bola. Sekarang lebih percaya diri anak Deltras ini untuk memegang bola itu lebih percaya diri. Kalau tadi harusnya Arema yang seperti itu. 1-2 kali sentuh lepas. Kalau sekarang mereka berani untuk gocek pemain Arema, mereka udah lebih berani. Ketika ini dia berbahaya dan Teguh Amiruddin masih tepat berada di posisinya untuk bisa menepis bola untuk tidak masuk ke dalam gawang Arema. Tapi sekali lagi ini adalah tanda bahaya untuk lini pertahanan Arema, begitu Sam Kepet? Dan mungkin Arema harus lebih serius lagi nih. Meskipun lawan 1 level atau 2 level di bawah mereka, ternyata Deltras lebih bermain bagus ya, lebih mencair dari bola kaki-kaki ketika sudah buntu. Betul. Di pertahanan Arema mereka tarik ke belakang lagi, sabar dan sesekali di counter. Uniknya justru setelah gol tadi pemain Deltras yang bermain lebih rileks ya. Iya, mereka padahal harusnya mereka yang lebih termotivasi untuk atau emosi ya, tapi justru lebih rileks. Lebih santai mungkin. Beban dari mereka sudah sedikit berkurang karena sudah untuk kesempatan membalas. Tapi kalau kita lihat Coach Ahmedan ini tidak terlalu santai seperti biasanya nih Sam Kepet. Justru dia terlihat lebih banyak memberikan instruksi, berdiri di pinggir lapangan. Tampaknya justru dia yang sangat serius sekali dalam laga. Dia mungkin agak khawatir. Gol kita lihat tadi. Ya, menjadi 2-0 untuk Arema. Siapa sih Sam yang cetak gol Sam? Kita melihat tadi nampaknya Ilhamuddin Armain bisa jadi yang mencetak gol. Dan lini belakang Deltras sepertinya ada miskomunikasi nih.
Mereka menganggap ada pelanggaran atau offset. Sehingga mereka tidak siap tadi ya. Betul. Dan ini dimanfaatkan betul oleh pemain Arema. Delta sendiri memang juga harus lebih banyak belajar karena Liga 3 itu memang amatir. Mereka sekarang masuk ke Liga 2 yang profesional. Sehingga memang harus lebih paham dengan rule of the game. Begitu Sam Kepet. Kita lihat Gianzola cukup nyaman sekarang memegang bola dengan keunggulan 2 gol ini. Harusnya Arema lebih nyaman dan lebih rileks Sam Kepet untuk bisa menguasai jalannya laga begitu ya, karena harusnya memang level permainan lawan ini di bawah Arema begitu ya Sam. Betul, dan Arema bisa dikata sekarang sudah unggul dan permainan harusnya lebih mencair lagi. Nah, kita lihat Arema sendiri berani sekarang pressingnya lebih tinggi lagi, bahkan kita lihat Hasim Kipu pun naik cukup jauh ya daripada sebelumnya. Dia tadi hanya di tengah lapangan saja karena cukup khawatir dengan counter ya, tapi sekarang dia lebih berani hingga sepertiga daerah pertahanan Deltras dia berani naik. Dan mungkin lebih menariknya lagi, Coach Almeida ini terus menerus memberikan instruksi. Dari pemain-pemain ini masih belum seperti yang diinginkannya. Betul. Biasanya lebih banyak di Coach FX Januar sama Coach Kuncoro biasanya Sam El Kepet untuk memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Sekarang kita lihat Arema mulai Farizi berutak-atik dia bersama dengan Ilham Udin, Adam Alis. Dikembalikan kepada Gianzola yang nampaknya ditugaskan menjadi metronom kali ini atau penyeimbang lini tengah. Sekarang Hasim Kipu langsung cukup jauh maksudnya kepada Farisi, namun lebih dekat pada pemain Deltras. Rensi cukup baik tadi, intercept dari Rensi. Adam Alis, salah pengertian tadi, sayang sekali. Adam Alis dan Ilham Udin maksudnya memberikan sebuah umpan terobosan, namun Ilham Udin agak terlambat untuk mengantisipasi terobosan dari Adam Alis tadi. Sekarang Deltras mencoba serangan, namun mudah saja dipatahkan oleh seorang Al-Farizi. Ya, Arema masih terus mencoba mengurung pertahanan Deltras, namun masih bisa dipatahkan. Kali ini Deltras menyusun serangan, masih mencoba mencari kawan. Ada 1, 2, 3, 4 pemain Deltras yang mencoba ikut menyerang, namun masih kembali lagi-lagi Arema tampaknya lebih confidence atau pede nih Sam Kepet, sehingga lebih mudah untuk mematahkan serangan dari tengah. Kita lihat sekarang Gianzola tampaknya lebih banyak mengambil peran sebagai playmaker setelah sebelumnya diambil oleh Adam Alis, namun kini Adam Alis lebih banyak bermain sebagai gelandang serang karena Dendi dimainkan kembali kepada posisi aslinya sebagai striker sayap gitu Sam Kepet bersama Ilhamuddin Armain. Sepertinya sama ya formasi dari kedua tim ini 4-3-3 ya. Deltras sendiri pakai 4-3-3 yang kadang-kadang bertransformasi menjadi 4-2-3-1 gitu Sam Kepet. Iya, Dedi maksudnya kepada Dendi, namun bola cukup mudah dipatahkan oleh pemain Deltras. Terus Arema ini terus mengepung pemain Deltras. Masih terus hampir menguasai setengah lapangan. Sehingga sekarang pemain-pemain Deltras justru tidak punya kesempatan untuk bisa memegang bola lebih lama. Betul, pressing ketat dari pemain-pemain Arema. Tampaknya memang instruksinya Coach Almeida seperti itu ya Sam Kepet ya, untuk bisa berani lebih menekan gitu ya. Mulai dari tengah lapangan. Bahkan berkali tadi di depan gawang kotaknya 16 di atas mereka sudah berani menekan. Iya. Gitu. Dari beberapa kali pelanggaran yang terjadi itu, ya Arema sudah melakukan pressing dari pertahanan Deltras itu sendiri. Ya, sekarang tendangan bebas untuk Deltras dari tengah lapangan, pelan saja. Deltras ini juga tampak masih terus mencoba mencari celah di lini pertahanan Arema yang kini tampak semakin rapat dan semakin sulit untuk ditembus.
Ya kita lihat Ilhamuddin bekerja sama dengan Dendi, utak-atik dia melihat di sisi sayap ada seorang Hasim Kipu. Arema sendiri tampaknya juga tidak mau tergesa-gesa ini Sam Kepet untuk meluncurkan serangan ke harusnya memang seperti itu, sabar. Tampak lebih sabar. Membangun serangan tetap sabar, tarik ke belakang, ke tengah lagi, dialirkan lagi, geser posisi. Tampaknya memang beberapa formasi namun pola serangan ini dicoba sama Coach Almeida tadi, mulai dari yang pressing ketat, kemudian sekarang mereka mencoba mendelay serangan dengan memainkan possession football. Dan begitu ya, ini memang fungsi dari laga uji coba di mana pelatih bisa mencoba bermacam formasi, strategi dan beberapa pemainnya yang cocok dengan strategi beliau. Betul, karena memang beda tim bakal beda tim dihadapi bakal beda strategi beda begitu karakter, ya betul. Sehingga tidak mudah terbaca lah pola permainan itu. Ya kita lihat ada. Lebih sabar Arema meski salah umpan. Iya cukup berbahaya, namun lebih dekat pada Teguh dan juga Bagas sudah sangat apik sekali untuk mengcover pergerakan dari pemain depan Deltras mencoba mengambil bola tadi. Dan permainan Arema kali ini sudah terlihat tidak tergesa-gesa ya. Betul, terlihat mereka lebih mengalir santai, dari kaki-kaki, berani menahan dan juga memainkan bola begitu. Justru Deltras nih yang saya melihat sedikit lebih di bawah tekanan sekarang ini Sam Kepet. Justru Deltras yang lebih tergesa-gesa untuk bisa segera membangun serangan ataupun mengirimkan bola ke depan. Iya, begitu. Dan mereka juga tergesa-gesa ingin segera mencetak gol untuk memperkecil. Kali ini Arema. Ya, masih Ilhamuddin terus mencoba menyerang, namun kakinya terlalu tinggi dianggap oleh wasit tadi Ilhamuddin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Deltras. Nah, Arema sendiri ini tampak seringkali melakukan pelanggaran yang saya pikir tidak perlu kadang ya. Harusnya tidak perlu. Sehingga membuat serangan itu sia-sia kadang-kadang. Mungkin dari Coach Almeida ini sering teriak-teriak, sebenarnya tidak perlu. Kesalahan-kesalahan yang dibuat sendiri yang akan menjadi celah buat lawan untuk membangun serangan. Tapi sekarang Coach Almeida sudah duduk ini antara sudah mulai tenang lihat permainan anak buahnya apa lesek iki Sam? Capek. Oh capek. Kesel tiba. Deltras sebuah crossing yang masih mudah sekali dipatahkan oleh pertahanan Arema. Nah, dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena kita tadi Adam Alis itu bukan satu pemain Sam, dua pemain langsung jepit. Iya karena tahu lah karakter dan kualitas Adam Alis. Dan uji coba seperti ini memang diperlukan oleh tim-tim seperti Arema atau tim yang lainnya ketika mereka menghadapi tim yang levelnya di bawahnya untuk melihat strategi mereka itu berjalan atau tidak untuk mengevaluasi. Karena ketika menghadapi tim yang selevel sulit untuk berkembang dan apa yang harus mereka lakukan. Dan di sini diuji cobakan. Tidak bisa mengeksploitasi lah. Betul. Dan mengeksplorasi bentuk serangan seperti apa itu karena jadi uji coba itu ada levelnya. Ketika menghadapi tim kuat, tim tengah, tim yang lemah. Iya berbahaya Sam, kita lihat, tapi lagi-lagi bola masih mudah. Masih lemah ya. Masih lemah finishing tadi dari pemain Arema ini. Jadi hingga ataupun bola tadi mungkin lebih dekat kepada kipernya Deltras yang memang sore hari ini bermain lumayan cukup sigap. Iya tadi kita lihat Saiful Anwar melakukan pelanggaran pada striker Deltras dengan kemarin Arema lawan PSS itu main malam Sam. Sekarang mainnya sore. Terus kemarin waktu lawan Poprov itu pagi. Ini apakah memang juga ada susunan begitu atau apa memang sempatnya gitu ya Sam menurut Sam Kepet? Kurang tahu. Atau mungkin sempatnya lapangan kosong atau adaptasi. Jangan kayak timnas kemarin lah Sam nggak dapat lapangan.
Arema itu diajak main malam. Sore oke. Yang belum subuh Sam. Ini harinya perlu coba. Baleng ambek ronda Sam. Betul. Nah, tergesa-gesa. Ini bukti bahwa pemain Arema masih belum satu hati. Jadi masih karakternya masih hafalannya masih belum. Memang kalau Arema enggak satu hati Sam, satu jiwa katanya. Oh iya. Bukti mereka belum masih butuh lebih kompak lagi ya. Adaptasi ya. Butuhkan. Teamworknya, kekompakannya ini masih harus dibangun terus. Iya, masih banyak waktu Sam. Dengan pemain-pemain baru Arema ini. Ya, tadi Gianzola tadi Sam ya, tadi yang mencoba terobosan tapi malah nggak ada yang ngejar gitu. Iya, belum dipahami oleh teman-temannya ini. Ya kita lihat bagaimana Bagas, itulah salah satu keistimewaan Bagas menurut saya, bagaimana dia melakukan intercept kemudian mengcover bola itu dengan luar biasa sehingga memancing lawan tuh justru melakukan pelanggaran kepada dia. Istilahnya itu lengket sama lawannya. Padahal untuk ukuran back Bagas tuh enggak tinggi-tinggi banget Sam gitu loh. Betul. Tapi memang punya istimewa. Dia menutup kelemahannya itu tadi. Ya, Bagas masih mencoba mencari kawan dia. Ilhamuddin namun justru Ilham yang melakukan pelanggaran waktu berebut bola dengan pemain Deltras. Ini yang harus lebih dikurangi lagi Sam. Pemain-pemain depan Arema ini agak lumayan sering melakukan pelanggaran pada pemain belakangnya Deltras ini malahan. Nah, ini yang kita sayangkan. Sekarang Deltras nampaknya menuju 10 menit akhir laga ini, kedua tim tidak terlalu kencang pressernya ini Sam. Sedikit menurunkan tekanan ini baik Deltras maupun Arema. Apakah faktor main sore panas itu jadi lebih cepat capek gitu Sam? Bisa jadi, atau bisa jadi fisik dari pemain-pemain ini memang belum siap untuk bermain dengan full pressure 2 kali 45 menit atau 45 menit ini. Di awal seperti yang saya sampaikan, memang kan Arema ini sudah melakukan TC, meliputi fisik, teknik dan lain-lain. Ini menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan juga ketika materi pemain bagus, sibuk bermain di sana. Hampir saja pengalaman atau Hasyim Kipu ya dari Hasyim ini hampir saja. Saya pikir kalau pemain yang kurang berpengalaman bakal tidak bisa melihat situasi itu ya Sam ya, tentu bakal lewat gitu ya. Namun sekali lagi pengalaman menjadi guru yang terbaik. Hasyim Kipu pun cukup tenang nanti Sam ya melihat situasi itu. Itu kalau Ayas kedandapan Sam. Tapi gini, ini menjadi lagi-lagi satu pelajaran juga, atau ketika bermain yang dihadapi lawan-lawan yang satu level dengan mereka lewat. Betul. Sehingga janganlah kesalahan seperti itu sering dilakukan ataupun menjadi permaafan begitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ketika Hasyim sudah siap naik, bola kan dipatahkan. Ya ini ada Hasyim Kipu Sam. Dia mencoba penetrasi sekarang Sam. Namun masih mudah dipatahkan. Tampaknya Hasyim Kipu juga mau membalas kesalahannya tadi Sam dengan mencoba ikut menyerang. Lebih agresif. Tapi kalau banyak yang bilang Hasyim Kipu emosian, ini kalau saya lihat dua pertandingannya justru dia bermainnya sangat tenang Sam. Apakah memang si Kipu ini emosian atau apa Sam? Kalau kan banyak nih nama-nama yang apa pemain emosian dijupuk ini. Nah, so kayak ngono Sam. Mungkin ya. Tetapi usia itu juga mempengaruhi seseorang untuk lebih tenang lagi ya. Ya mungkin juga perlu kita lihat lagi di pertandingan di musim ini ketika menghadapi lawan yang sepadan. Ya, misalnya nanti ada PSIS ya waktu away ataupun juga Rans ya. Iya. Tentu ini akan jadi sebuah
uji coba yang luar biasa karena Bagus ini. selevel ya. Ya kita lihat Deltras di menit 38 ini akan melakukan pergantian. Nih Sam Kepet nampaknya Coach Ibnu Grahan ini ingin mencoba lebih banyak pemain lagi memang Sam. Betul, tapi sayangnya kita tidak mendapat data Data dari pemainnya Deltras. pemain Deltras ini. Yang jelas pemainnya Deltras ini pasti ada nomor punggungnya gitu Sam. Ada aktenya. Ada aktenya, KTP-nya pasti Sam berarti. Iya. Masih terus mudah saja dibuang, dilepas saja oleh Hasim Kipu dan ya dua pemain Deltras, pemain nomor 8 dan nomor 4 ini yang masuk. Maka pemain nomor nampaknya kalau lihat nomornya 4 itu biasanya back, 8 itu pemain tengah atau pemain depan itu ini Sam yang dimasukkan Deltras. Dari nomor ya bisa ya, kalau, dihafal. biasanya kan begitu, rata-rata kan nomor-nomor kecil itu kan back agak besar itu kan mesti tengah, 11, 9 itu kan striker biasanya. 10 itu pas tengah. Pasti tengah dan punya peran penting. Kalau dulu playmaker ya kita di Arema biar ada Araya 10, itu iya. kan 10 ya Sam ya. Sekarang masih Arema terus mengutak-atik bola, mencoba melakukan serangan, namun pemain Deltras juga tampaknya tidak mau begitu saja melepaskan pemain-pemain Arema ini Sam, sehingga 1-2 pemain Arema langsung dipres, lebih baik mereka melakukan pelanggaran daripada ada pemain Arema yang lolos. Masih tetap 2-0 ya. Masih tetap 2-0. Keunggulan Arema. Betul. Sampai dengan menit ke 40 ya. Iya, menit 40. Nah, Arema sendiri di bangku cadangan ada yang menarik nih Sam. Masih ada Adilson Maringa, juga ada Sergio Silva yang juga sudah datang nih Sam. Tandem dari Bagas di kompetisi. Betul. Dua pemain asing tahun ini kemarin ya. belum diturunkan nih kan, sementara masih Renzi ini dan juga Pasil atau pemain asing terakhir yang konon katanya striker ini kan juga kita belum tahu ini. Jangan-jangan Uma udah punya bocoran nih Sam. Siapa itu? Dan ya Uma udah punya bocoran ya Sam. Sudah ditembel. Iya berbahaya Sam, Adam Alis langsung crossing. Nah, sayang lagi-lagi sekali lini depan Arema. Sebuah upaya yang bagus sekali dari Adam Bagus, Alis, benar. namun masih bisa gagal karena tidak ada antisipasi dari para pemain depan Arema. Justru menghasilkan sebuah serangan balik dari Deltras sekarang. Mudah saja, namun sebagai seorang Farisi yang memang sudah punya pengalaman luar biasa ya Sam ya untuk mematahkan serangan tadi. Dan tak tergantikan nih perannya di back kiri Ya, Arema sampai Sam Farisi sejauh 87 ini. betul. Selain Farisi, Sam Kepet ingat gak siapa pemain yang milih nomor Keramat lah? Saya bilang Keramat juga 87 tahun lahir Arema ini. 87 itu sepertinya baru Alfarisi. Baru Farisi ya Sam? Ketika saya tanya loh, kenapa nomornya 87? Waktu itu yang memilihkan nomor manajer Arema, Sam Rudi Widodo. Iya. Dan tampaknya memang sekarang jadi Mas nomor ya? yang ikonik banget gitu. Iya, buat nomor seorang 87 Farisi. mungkin karena Alfarisi ini asli arek Malang. Gaya mainnya juga Malangan. Iya, betul. Dan dia hanya sekali pindah klub ke Persija. 6 bulan, setengah musim saja. Iya, tendangan bebas langsung saja tapi mudah saja. Hasim Kipu tadi Sam salah antisipasi bola dia. Konsentrasi. Ya, ini pemain yang baru dimasukkan, Nggak nomor boleh 4. nih kalau ketika bermain. Liga ya. Iya, sampai salah antisipasi merusut. Beruntung sekali masih ada pemain-pemain Arema yang lain tadi Sam Yang yang masih bisa meng-cover. meng-cover. Betul sekali. Langsung 2 pemain, bahkan 3 pemain Arema tadi Sam langsung ngerubuti pemain Deltras ini. Nampaknya ada 1-2 pemain Deltras yang dipandang oleh tim Arema berbahaya Sam, sehingga penjagaannya cukup ketat. Saya lihat ada nomor 17 Dan khususnya. sepertinya memang seharusnya seperti itu nanti ketika ketemu lawan-lawan
yang sepadan atau yang lain, karena karakter itu harus dibentuk mulai dari sekarang. Betul. Sehingga Delta sendiri pasti sangat sangat senang ya dengan kesempatan uji coba ini sampai karena bisa langsung bercoba dengan tim yang dihuni pemain-pemain yang levelnya tinggi, sehingga ini jadi pengalaman. Betul. Itu ya sangat berharga buat dan mereka. Dan di lini tengah Arema ini masih kita lihat ya,